Inilah yang terjadi pada babak ke-13 kejuaraan FIA Motocross Dunia Monster Energy MXGP Flanders di Lommel, Belgia, balapan MS2 race pertama. Meskipun pembalap datang dari sisi luar, Jago Hirt muncul pertama kali melintasi garis Fox Hosot untuk ke-7 kalinya di musim ini. Kedol terjatuh terbalik di tikungan kedua. Dia memulai hari dengan poin yang sama, posisi kedua secara keseluruhan dengan pemimpin balapan Crosser nomor 93. Pemimpin kejuaraan Andrea Adamo berada di urutan ketiga, tersembunyi di belakang crosser nomor 96 Lukas Kunen. Pertempuran keras oleh Andrea Bonacorsi dan melewati crosser nomor 44 dari Rix Altsinga dan pindah ke posisi ketujuh. Crosser dari Belgia Liam Evert membuat awal yang buruk, namun Liam Evert berhasil menemukan jalannya menuju area 5 besar. Kedowov mendapat masalah besar. Dia mengalami insiden selama seminggu dan memaksa crosser Husqvarna ini untuk mundur dari balapan. Kedowov tidak akan berbaris untuk balapan kedua. Kali ini Kevin Hormo turun di urutan ke-7, tapi ini juga salah satu langkah yang dilakukan Liam Evert selama balapan untuk akhirnya mendapatkan posisi kelima. Kita bisa melihat Oriol Oliver, awal yang bagus untuknya, tapi dia akhirnya turun kembali ke posisi 8 saat Bonacorsi lolos. Sedangkan crosser Kawasaki Kevin Hormo tidak dapat menahan Bonacorsi di belakangnya saat dia melaju di urutan ke-6. Hormo pulang ke urutan 7. Dan Jago Hirt pemenang untuk 10 kalinya dari Lukas Kunen, Langenfelder, Adamo, dan Evert. Setelah balapan MS2 pertama, Adamo unggul 30 poin atas Jago Hirt. Race kedua, Oosterhagen mengendarai sebagai wildcard akhir pekan ini mengambil Fox Hosot. Tapi Jago Hirt lagi yang muncul di depan lapangan pada tikungan kedua. Andrea Adamo tempat yang lebih baik kali ini di urutan kedua. Langenfelder di urutan ketiga, Ferruccio Zanchi berada di urutan keempat. Tapi bagi Adamo saat dia berada di posisi kedua mengejar Jago Hirt, dia baru mulai mendapat masalah di sana dan di sini. Dan saat Lukas Kunen bertugas, Adamo melewati Juruji. Dia mengangkat dirinya di posisi ke-20. Kemudian Lukas Kunen mengungguli David Brandscheraff untuk naik ke posisi kelima. Dan lagi Lukas Kunen yang tidak memiliki awal yang bagus menyingkirkan crosser nomor 72 saat dia mengambil posisi ketiga. Adamo kemudian terjatuh setelah kembali ke urutan ke-12. Dia turun lagi di luar 20 besar dan dia akhirnya pulang di posisi ke-13. Dan bisa kita lihat Kunen akhirnya pindah ke posisi kedua pada lap ke-10, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Jago Hirt yang kini mendapat keunggulan sekitar 12 detik. Kevin Hormo akhirnya menangkap rekan satu timnya untuk mengambil alih posisi ke-6 dengan sekitar 3 lap tersisa. Dan di lap terakhir, Jago Hirt mengungguli pemimpin championship Andrea Adamo dan Jago Hirt yang pulang untuk menikmati akhir pekan yang sempurna. Dia memenangkan perlombaan kualifikasi, memenangkan kedua balapan untuk memenangkan Monster Energy MXGP of Flanders. Lukas Kunen berada di urutan kedua, Langenfelder di urutan ketiga. Dan begitulah cara Jago Hirt menyelesaikan di balapan dan begitulah cara menyelesaikannya di Grand Prix. Jago Hirt, Kunen, dan Langenfelder, Evert, dan Hormo menyelesaikan 5 besar. Tapi kejuaraannya sekarang terlihat seperti ini. Adamo telah melihat keunggulan menyusup menjadi 13 poin atas Jago Hirt, perbedaan 40 poin antara keduanya sebelum akhir pekan ini. Kedowov tidak berbaris untuk balapan kedua. Jago Hirt sekarang berada di urutan keempat. Thibaut Benistan berada di urutan kelima. Plat merah masih milik Adamo sebelum Finlandia. Saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Saya sangat senang dengan 60 poin di depan pendukung tuan rumah. Tapi itu adalah akhir pekan yang sangat menyenangkan. Tracknya sangat sulit, tapi saya menikmati setiap detik di luar sana. Untuk kejuaraan ini juga terlihat bagus dan saya akan mencoba terus seperti ini untuk balapan berikutnya. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana kelanjutannya dalam beberapa balapan. MXGP race pertama. Di sisi jauh, garis ketat yang bagus untuk Jeremy Seewer. Dia muncul dengan Fox Hosot ke-9 di musim ini.
Namun justru kosan nomor 151 Harikulas yang sempat muncul kedua secara singkat, Romain Fevre berada di urutan keempat saat dia menyelinap di bagian dalam Prado yang muncul di start posisi ke-6. Kita bisa lihat tim Gesser yang berada di urutan kelima. Dia jatuh di lap pembuka, keluar dari tikungan kelima dan tangannya terbakar di pipa knalpot. Dia akhirnya kembali ke posisi ke-15. Tapi orang yang bergerak itu adalah crosser nomor 3 Romain Fevre. Dia membagi dua crosser Yamaha dan pindah ke posisi kedua. Lalu Kodenov membuat kesalahan saat dia melebar. Fevre mengambil alih kepemimpinan di lap keempat. Ruben Fernandez diserang oleh Jeremy Van Horebeke di Grand Prix kandangnya sendiri yang ke-19 dan start Grand Prix ke-254. Van Horebeke akhirnya pulang di posisi ke-7. Lihat bagian dalam Vlaanderen itu menempatkan posisi keempat dan kemudian dia jatuh dan dia benar-benar pulang ke rumah di posisi kelima. Alberto Forato melakukan serangan namun terlambat menemukan jalan melewati Van Horebeke untuk mengambil alih posisi ke-6 dengan jarak sekitar setengah lagi. Fernandez juga menemukan jalannya melalui crosser Belgia itu, tapi dia juga tidak beruntung karena dia turun sedikit setelahnya. Pembalap tim HRC itu akhirnya pulang di posisi ke-11. Di lap terakhir, Prado mengalahkan Vlaanderen untuk naik posisi 3 dengan beberapa tikungan tersisa. Tapi Romain Fevre yang melewati batas untuk memenangkan race pertama untuk kelima kalinya di tahun ini dari Kodenov, Prado, Vlaanderen, dan Seewald. MXGP race kedua. Romain Fevre berhasil memimpin hingga 96 poin antara dia dan Prado di kejuaraan, tapi Ruben Fernandez lah yang meraih Fox Hosot untuk pertama kalinya di tahun ini. Namun sekali lagi, Jeremy Seewer memegang garis ketat, dia muncul lebih dulu. Romain Fevre tepat di belakang melewati tikungan pertama di urutan ke-25. Namun sebelum lap berakhir, Prado di bagian dalam Seewer mengambil alih keunggulan. Fernandez pada urutan ketiga, Kodenov keempat, Vlaanderen kelima, Kulas pada urutan keenam. Namun seiring berjalannya balapan, kecepatannya meningkat dan Romain Fevre yang melaju. Dia menyalip Ruben Fernandez. Itu membuatnya naik posisi 4, kemudian dia mengejar Kodenov. Dan kemudian Romain Fevre membagi dua crosser Yamaha lagi. Selanjutnya Kodenov mengangkatnya ke posisi ketiga. Vlaanderen terjatuh namun dia akhirnya pulang posisi kelima. 6 atau 7 lap menjelang akhir, sebuah kesalahan membuat Fevre mengambil keuntungan, bergerak ke posisi kedua melewati Jeremy Seewer dan rekan setimnya yang mendorongnya kembali ke posisi keempat dengan 3 lap tersisa. Menjalani putaran terakhir, Jorge Prado dengan kemenangan balapan ke-10 tahun ini. Fevre baru saja kehabisan tenaga tapi bertahan untuk yang kedua. Kodenov ketiga, Seewer keempat, Vlaanderen kelima. Tapi tempat kedua itu di race kedua sudah cukup untuk memberikan Romain Fevre kemenangan keseluruhan yang keempat berturut-turut. Kedua kalinya dia melakukan itu dalam karirnya. Romain Fevre memenangkan GP dengan skor 1-2, Prado kedua dengan 3-1, Kodenov ketiga dengan 2-3. Dan Prado sekarang memimpin kejuaraan dengan 99 poin, jadi kemenangan itu sangat penting baginya karena naik dari 96 poin menjadi 99 poin. Dan babak berikutnya berjalan menuju Finlandia. I had a really bad start. Awal saya sangat buruk, saya berpikir bahwa saya seperti 25, saya baru saja melewatinya. Itu adalah balapan kedua yang panjang dan saya tidak pernah berpikir bahwa akan mungkin untuk menang karena saya sangat jauh. Tapi saya bekerja secara ajaib. Saya adalah orang tercepat hari ini, tetapi juga kemarin. Saya sedang dalam perjalanan yang baik, semuanya berjalan baik saat ini. Jadi saya tetap seperti itu. 4 berturut-turut, jadi saya tidak ada lagi yang bisa dikatakan. 4 in a row, so yeah, what else to say?